Oke, jawabannya adalah humanistic. Di mana kata kuncinya teman-teman? Manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, manusia yang mampu mencapai titik-titik-titik. Manusia. Jadi sasarannya adalah manusia atau human. Nah, maka di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat-sobat guru semua. Jumpa lagi dengan saya di Manga Versa Channel. Channelnya Bapak dan Ibu Guru untuk berdiskusi mencari solusi. Baik teman-teman guru semua yang kali ini sudah dalam tahap pemberkasan PPG dalam jabatan untuk tahun 2022. Saya ucapkan selamat bagi yang berkasnya sudah diterima atau disetujui. Bagi teman-teman semua yang pemberkasan tapi masih ditolak perbaikan, silakan diperbaiki. Bagi teman-teman semua yang ditolak permanen, silakan tahun depan mencoba lagi. Oke, teman-teman semua, kali ini saya akan membahas 10 soal pretest PPG dalam jabatan untuk tahun 2022 sesuai dengan kisi-kisi dari Kemendikbud Ristek tentunya ya. Tapi bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar setiap kali saya upload video terbaru, teman-teman adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari saya. Oke, teman-teman semua, kita mulai saja untuk soal pertama. Oke. Yang akan saya bahas adalah tentang teori belajar untuk kali ini teman-teman semua. Oh iya teman-teman semua, bagi teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini, untuk part-part sebelumnya bisa teman-teman saksikan di kolom deskripsi. Di situ sudah saya taruhkan linknya ya, mulai dari part 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, kita mulai saja teman-teman semua. Penerapan teori belajar di mana siswa bebas mengumpulkan data, mencoba-coba, membuat hipotesis, mencari dan menemukan pola, menyusun, kemudian membuktikan benar tidaknya suatu hipotesis. Hal ini merupakan penerapan dari teori belajar titik-titik-titik. Yang A, apakah cybernetik, B, kognitif, C, behavioristik, D, konstruktivisme, ataukah E, humanistik? Silakan teman-teman semua. Oke, jawabannya adalah konstruktivisme. Oke. Ketika teman-teman semua disajikan soal-soal seperti ini tentang teori belajar, tentunya teman-teman semua di soal harus menemukan kata kuncinya. Kata kuncinya adalah ini teman-teman. Membuat dengan merekonstruksi, konstruktivisme artinya membangun, membuat, ya, mencari, menemukan pola, menyusun. Nah, ini sudah jelas sekali. Membuat, menyusun, ya. Kemudian membuktikan. Ini adalah kata kunci untuk teori belajar konstruktivisme. Oke? Lanjut untuk soal berikutnya teman-teman. Nomor 2. Guru diharapkan tidak hanya melakukan kajian bagaimana dapat mengajar yang baik, namun kajian mendalam justru dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah agar peserta didik dapat belajar dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan teori belajar. A, cybernetik, B, kognitif, C, behavioristik, D, konstruktivisme, ataukah yang E, humanistik? Silakan teman-teman. Oke. Jawabannya adalah humanistik. Kira-kira kata kuncinya di mana teman-teman? Kata kuncinya adalah ini. Peserta didik dapat belajar dengan baik. Nah, dibaca dulu sejak mana itu akan menjadi kata kunci teman-teman. Guru diharapkan tidak hanya melakukan kajian bagaimana dapat mengajar yang baik. Namun, setelah namun merupakan kata kunci teman-teman semua. Silakan dipahami di sini ya. Namun, kajian mendalam justru dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana agar peserta didik dapat belajar dengan baik. Jadi di sini yang diutamakan adalah peserta didiknya, subjeknya. Subjeknya itu siapa? Manusia. Manusia itu apa? Human. Berarti jawaban yang jelas adalah humanistik. Oke, lanjut teman-teman semua. Nomor 3. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang dimiliki, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri, dituntut untuk lebih memahami jalan pikirannya atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Hal tersebut sesuai dengan implikasi dari teori belajar. A, cybernetik, B, kognitif, C, behavioristik, D, konstruktivisme, atau E, humanistik. Silakan teman-teman semua. Oke. Jawabannya adalah konstruktivisme. Nah, kata kuncinya di mana teman-teman? Melainkan, ingat, melainkan. Setelah kata melainkan tentunya nanti teman-teman akan menemukan kata kunci. Membantu peserta didik itu untuk membentuk. Membentuk itu kan sama saja merubah sesuatu ya, membentuk itu.
membentuk pengetahuannya atau membangun pengetahuannya, mengkonstruksi pengetahuannya, itu kan sama saja teman-teman. Untuk lebih memahami, nah jalan pikir atau cara pandangnya. Nah, yang utama adalah ini, membentuk teman-teman, membentuk pengetahuannya sendiri. Jadi di sini yang paling tepat adalah memang konstruktivisme. Cybernetik, jadi teman-teman harus tahu network, jaringan, berarti nanti kaitannya dengan teknologi tentunya teman-teman. Kognitivisme, kognitif itu kemampuan untuk memecahkan suatu masalah. Behavioristik nanti ditekankan pada perubahan tingkah laku tentunya teman-teman. Humanistik adalah memanusiakan manusia, jadi subjeknya yang akan kita bicarakan di soal. Intinya begitu teman-teman. Oke, soal nomor 4 kira-kira nanti jawabannya apa teman-teman? Silakan nanti dipikirkan dulu, kira-kira nanti betul atau tidak. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan teori belajar. A. Cybernetik, B. Kognitif, B. Behavioristik, D. Konstruktivisme, ataukah Y. E. Humanistik. Oke, jawabannya behavioristik. Cybernetik tidak ada kaitannya di soal dengan jaringan komputer dan sebagainya. Kognitif tidak bercerita tentang penyelesaian masalah, ya. Konstruktivisme tidak sedang membangun, gitu ya. Humanistik, nah humanistik sebenarnya agak mirip di sini teman-teman, tapi di sini teman-teman harus menemukan kata kunci, kira-kira lebih condongnya kemana, gitu ya. Jadi yang A, B, C sudah jelas bukan, tapi kalau E itu agak mirip, agak membingungkan juga ya. Dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi berkesinambungan dengan lingkungan. Berinteraksi yang berkesinambungan. Nah, dalam interaksi tadi tentunya akan ada stimulus respon. Itu ya teman-teman semua ya. Akan ada stimulus respon. Nah, disinilah yang akan menjadi titik temu untuk kita sebagai acuan untuk menjawab. Nah, ini tentunya akan lebih condong ke behavioristik ya. Perubahan tingkah laku. Tentunya nanti akan ada perubahan tingkah laku dalam interaksi yang berkesinambungan. Itu teman-teman semua. Jadi yang humanistik tidak terlalu ada, tapi tidak terlalu mengena di sini. Oke, lanjutkan teman-teman semua. Nomor 5. Seseorang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Nah, sudah jelas sekali nih ya. Hal ini sesuai dengan teori belajar. Cybernet, kognitif, behavioristik, konstruktivisme, atau humanistik. Silakan teman-teman. Ya, jawabannya adalah behavioristik. Perubahan tingkah laku ini jelas sekali. Ini kata kunci kalau sudah ada keterangan perubahan tingkah laku sudah, tidak usah kemana-mana lagi. Jawabannya pasti behavioristik. Lanjutkan nomor 6. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku lagi teman-teman. Sudah stop perubahan tingkah laku. Pasti jawabannya adalah apakah? Behavioristik, cybernetik, kognitif, konstruktivistik, humanistik. Pasti jawaban adalah behavioristik. Ya, oke. Ini agak cepat. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna kognitif sudah saya singgung tadi di depan. Kognitif, apakah A. Kemampuan mencari masalah, B. Kemampuan mengemukakan pendapat, berkomunikasi, berinteraksi, kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Sudah jelas jawabannya adalah yang A. Kemampuan untuk memecahkan suatu masalah. Nomor 8. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori humanistik, behavioristik, cybernetik, kognitivistik, atau konstruktivistik. Silakan teman-teman. Oke, jawabannya adalah humanistik. Di mana kata kuncinya teman-teman? Manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, manusia yang mampu mencapai titik-titik. Manusia. Jadi sasarannya adalah manusia atau human. Nah, maka di sini humanistik yang paling tepat. Nomor 9 teman-teman semua. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep, serta memberikan makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran teori
konstruktivistik, humanistik, behavioristik, kognitivistik, atau sibernetik? Ya, jawabannya adalah konstruktivisme. Menyusun, sudah jelas ya, menyusun konsep-konsep, membangun konsep-konsep. Nah, ini sudah saya jelaskan di awal tadi. Ini mirip sekali ya, kata kuncinya mirip sekali. Nomor terakhir teman-teman semua, silakan nanti setelah 10 pertanyaan terjawab semua, kira-kira teman-teman semua betul berapa dan salah berapa. Saat ini siswa dituntut untuk belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar, cybernet, konstruktivistik, behavioristik, kognitivisme, atau humanisme. Ini sudah jelas sekali teman-teman, jawabannya pasti cybernet. Apa kata kuncinya? Kemajuan teknologi dalam jaringan online. Nah, ini adalah kata kunci di mana dia merupakan teori belajar cybernet. Cybernet, network, jaringan. Nah, ini sudah ada kata kunci jaringan di sini teman-teman semua. Berkaitan dengan online, berkaitan dengan teknologi. Silakan. Jadi nanti kalau ada soal yang ada kata-kata teknologi, jaringan online, ya, pasti dia jawabannya adalah teori belajar cybernet. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman semua. Dan bagi yang mau pretest, silakan kunjungi channel ini. Silakan untuk menemukan part sebelumnya bisa dibuka untuk kolom deskripsinya. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa membantu. Selamat siang, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.